Assalamualaikum, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di saluran saya, Cik Mei Official. Dalam video kali ini saya akan berbagi resep bolu jadul tradisional khusus untuk Anda semua. Resep bolu jadul kali ini akan kita buat tanpa menggunakan oven. Jadi buat Anda semua para pemula khususnya yang masih belum mempunyai oven di rumah, bisa dicoba resep ini cukup dengan menggunakan teflon yang ada di rumah. Dan hasilnya secantik ini sangat cocok sekali sebagai ide baking di rumah atau sebagai ide jualan yang bisa menghasilkan cuan. Resep bolu jadul ala Cik Mei ini adalah resep ekonomis, praktis, dan juga yang pasti hasilnya bisa secantik ini walau tanpa menggunakan oven. Dan ini juga hasilnya tinggi ya kue bolunya. Dan sebelum kita masuk ke proses pembuatan, jangan lupa untuk lebih dulu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa terus mengikuti resep-resep terbaru dari Cik Mei Official berikutnya. Seperti ini hasilnya, kue bolu cukup dengan 3 telur dan tanpa oven yang akan kita buat kali ini. Bagaimana proses pembuatannya dan apa saja bahan yang dibutuhkan? Simak terus dalam video ini sampai selesai, jangan di skip ya, supaya tidak terjadi kegagalan saat Anda ingin mempraktekkannya di rumah. Dan ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan sekarang mari kita mulai ke proses pembuatan. Pertama kita masukkan gula pasir. Kemudian kita masukkan juga telur 3 butir. Lalu kita masukkan juga vanili cair. Dan kita masukkan SP. Lalu kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, baru kemudian kita naikkan kecepatannya sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan kita naikkan dari sedang ke kecepatan tinggi. Kita mixer terus sampai adonan ini menjadi putih, kental, dan berjejak. Pastikan juga kita memixernya jangan sampai overmix ya, supaya nanti bolu kita bisa mengembang sempurna dan hasilnya bisa tinggi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti ini kira-kira adonan yang sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Dan jika adonan sudah berhasil mengembang seperti ini, kita bisa masuk ke tahap proses berikutnya. Di sini kita sudah siapkan bahan keringnya seperti tepung terigu, kemudian ada juga susu bubuk. Di sini kita juga memakai santan dan juga ada baking powder. Untuk resep lengkapnya bisa cek sekali lagi di kolom deskripsi ya. Sekarang kita masukkan santannya, lalu kemudian aduk dengan menggunakan spatula dengan pelan-pelan saja sampai santan dan adonan ini tercampur secara merata. Pastikan benar-benar tercampur secara merata dan tidak ada santan yang mengendap di bawah ya, supaya nanti hasil bolu kita bisa mengembang sempurna. Jika sudah dipastikan santan dan adonan ini benar-benar tercampur secara merata dan dipastikan sudah tidak ada lagi santan yang mengendap di bawah, kemudian kita bisa memasukkan bahan-bahan berikutnya. Di sini kita masukkan tepung terigu dan juga susu bubuk, kemudian baking powder, kita ayak jadi satu, seperti ini. Tepung terigunya kita masukkan setengah bagian dulu ya. Kemudian
Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur merata. Aduknya pelan-pelan saja dan sangat hati-hati ya. Untuk memastikan adonan ini tercampur secara merata, kita bisa menggunakan bantuan mixer. Kita mixer sebentar saja asal tercampur merata saja dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita masukkan setengah bagian dari tepung terigunya tadi. Kita ayak sekali lagi seperti ini. Lalu kemudian kita aduk kembali menggunakan spatula dengan pelan-pelan dan sangat hati-hati seperti ini. Jangan sampai merusak dari konsistensi adonannya ya, supaya tekstur dari bolu kita nanti tetap kokoh dan tidak turun ketika sudah mengembang. Kita bisa gunakan bantuan mixer kembali untuk memastikan adonan ini benar-benar tercampur secara merata dengan kecepatan rendah dan sebentar saja. Kemudian dalam proses ini kita bisa sambil menyiapkan teflon yang akan kita gunakan untuk memanggang. Kita kasih saringan seperti ini, kemudian kita tutup dan panaskan selama kurang lebih 10 menit. Sekalian di sini kita siapkan untuk bahan yang terakhir. Di sini ada margarin yang sudah dicairkan dan juga liquid perasa pandan. Untuk resep lengkapnya bisa cek sekali lagi di kolom deskripsi di bawah video ini. Lalu kemudian masukkan saja margarin yang sudah dicairkan ke dalam adonan dan juga perasa pandannya. Lalu kemudian kita aduk sekali lagi dengan menggunakan spatula dengan pelan-pelan saja dan sangat hati-hati, supaya konsistensi adonannya tetap terjaga dan kita bisa menghasilkan kue bolu yang mengembang sempurna sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan lupa untuk selalu memastikan adonan yang sedang kita buat ini sudah benar-benar tercampur secara merata dan tidak ada lagi endapan margarin di bawah ya, supaya hasilnya sempurna. Jika sudah dipastikan adonan benar-benar tercampur secara merata, kita sisihkan sebentar, lalu kemudian kita siapkan loyangnya. Kita oleskan dengan margarin di seluruh permukaannya seperti ini. Jika sudah dipastikan seluruh permukaan loyangnya dioles dengan margarin seperti ini, lalu kemudian kita taburkan sedikit tepung terigu seperti ini, kemudian kita ratakan di sepanjang sisinya. Pastikan semua bagian sisi loyang sudah tercover dengan tepung terigu secara merata. Ini bertujuan supaya nanti kita tidak kesulitan saat akan mengeluarkan kue bolu dari loyang saat sudah matang. Dan kemudian kita tuangkan saja adonan kue bolunya di atas loyang yang sudah kita siapkan ini. Lalu kemudian kita ratakan adonannya dan kita keluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya dengan cara disisir menggunakan sumpit seperti ini. Lalu kemudian kita hentak-hentakkan sejenak adonan ini. Setelah itu bisa kita panggang dalam teflon yang sudah kita panaskan sebelumnya tadi. Kita tunggu sampai kurang lebih 60 menit dengan posisi ditutup seperti ini. Dan ini setelah 60 menit terlihat permukaannya sudah mulai setengah kering.
Kemudian kita pasang 2 buah sumpit di bagian loyangnya seperti ini. Lalu kita tutup kembali dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Ini bertujuan untuk mematangkan dan mengeringkan bagian atas dari adonannya. Seperti ini hasilnya jika sudah ditutup dengan menggunakan bantuan sumpit seperti tadi. Dan kita tes tusuk. Jika sudah benar-benar matang, artinya tidak ada adonan yang lengket dalam tusuk sate ini. Ini tandanya adonan sudah benar-benar matang dan kita bisa angkat loyang ini dari dalam wajan. Dan ini dia hasil dari kue bolu yang sudah kita buat hari ini tanpa menggunakan oven, dan walau hanya menggunakan teflon kita bisa menghasilkan kue bolu yang mengembang sempurna dan cantik seperti ini. Langsung saja kita balikkan dan kita keluarkan dari loyangnya selagi masih panas ya. Seperti ini. Kita keluarkan saja dan kita bisa lihat hasilnya. Dengan menggunakan api sedang kita panggang dengan teflon, hasilnya bisa secantik ini. Kita balikkan lagi. Pelan-pelan saja karena ini masih panas. Dan seperti ini hasilnya. Sangat cantik dan sangat tinggi sekali. Ini bisa mengembang sempurna seperti ini jika step dan stepnya bisa kita ikuti dengan baik dan benar dari awal. Kita tunggu sampai dingin, baru nanti kita akan memberikan topping dengan aneka rasa di atasnya supaya bisa lebih menarik lagi. Seperti ini hasilnya, sangat tinggi dan mengembang sempurna ya. Dan sambil menunggu kue bolunya dingin, sekarang kita bisa menyiapkan aneka topping. Di sini kita ada keju, kemudian kita juga ada kacang, dan juga ada mesis coklat. Tentunya untuk topping ini opsional sesuai selera ya. Kita gunakan juga mentega manis seperti ini untuk olesan di atasnya sebelum kita tabur dengan aneka toppingnya. Seperti ini, jika bolu sudah dingin, kita oleskan saja margarin manisnya di atasnya seperti ini. Lalu kemudian kita ratakan dengan menggunakan kuas seperti ini. Ini kita bisa ngasihnya banyak atau sedikit sesuai selera ya. Setelah itu kita bisa taburkan aneka topping yang sudah kita sediakan di atasnya seperti ini. Kita bagi menjadi 3 bagian sama rata. Kita taburkan semuanya di atasnya sampai memenuhi seluruh bagian dari permukaan kue bolu ini. Jika ditambah topping seperti ini, nilai jualnya juga bisa lebih tinggi. Nah, jika sudah selesai ditopping semua, tinggal kita bersihkan bagian-bagian yang berserakan di bawahnya seperti ini, supaya kue kita bisa lebih cantik dan lebih rapi, juga terjaga kebersihannya. Ini penting sekali ya, walaupun kue ini kita makan sendiri atau untuk dijual, sangat penting sekali untuk menjaga kebersihannya. Dan seperti ini hasilnya kue bolu yang sudah kita buat hari ini dengan resep dari Cik Mei Official. Pastinya bisa mengembang sempurna seperti ini, hasilnya tinggi, dan ketika sudah ditopping dengan aneka rasa seperti ini, hasilnya makin terlihat sangat cantik dan menggoda. Sekarang mari kita potong dan terlihat sangat moist. Ketika dipotong seperti ini, lembut sekali teksturnya. Kita lihat bagaimana teksturnya di dalamnya, dan ternyata secantik ini. Seperti ini tekstur dari kue bolu dengan resep jadul, cukup dengan 3 telur tanpa menggunakan oven, cukup dengan menggunakan teflon, bisa selembut ini dan seempuk ini hasilnya. Dan ketika dipotek seperti ini terlihat sangat lembut sekali. Kue bolu dengan tekstur yang seperti ini sudah benar-benar persis dengan kue bolu zaman dahulu yang dibuat oleh nenek-nenek kita dulu, yang empuk tapi padat dan mengenyangkan.
Selamat mencoba resep ini di rumah dan semoga berhasil. Juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu di video berikutnya.